Kisah ini dimulai di pegunungan yang tenang tempat seorang anak laki-laki aneh bernama Crok tinggal bersama keluarganya. Crok bukanlah anak laki-laki biasa. Ia bisa berubah menjadi hewan. Sebagian besar waktu ia hidup sebagai puma. Ia bisa menjadi manusia, tetapi keluarganya tidak terlalu menyukainya. Ada satu aturan ketat dalam hidup Crok. Jangan pernah mendekati manusia. Keluarganya percaya manusia berbahaya. Itulah mengapa mereka tinggal jauh, bersembunyi di pegunungan. Namun, seiring bertambahnya usia Crok, rasa ingin tahunya semakin kuat. Ia mulai bertanya-tanya. Seperti apa sebenarnya manusia? Mengapa kita bersembunyi dari mereka? Suatu hari, Crok akhirnya melanggar aturan tersebut. Ia meninggalkan keluarganya dan memasuki dunia manusia. Tidak lama kemudian, sepasang suami istri yang baik hati menemukannya. Mereka mengira ia hanyalah anak yang tersesat. Karena merasa kasihan, mereka memutuskan untuk mengadopsinya. Crok kini memiliki keluarga manusia baru, rumah yang hangat, dan bahkan saudara kandung. Awalnya, semuanya terasa normal. Suatu pagi saat sarapan bersama keluarga barunya, Crok menonton berita di televisi. Berita itu meresahkan. Telah terjadi serangan hewan misterius. Hewan-hewan berperilaku aneh dan menyebabkan berbagai kecelakaan yang melibatkan banyak spesies. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Crok merasa gelisah. Ada sesuatu yang terasa familiar. Pada hari yang sama, Crok bersiap pergi ke sekolah barunya. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada ayah angkat dan saudara-saudaranya, lalu masuk ke mobil bersama ibu angkatnya, Anna. Adik perempuannya, Melody, tiba-tiba memutuskan untuk ikut juga karena tidak ingin ketinggalan perjalanan. Saat mereka melaju di jalan, Crok memperhatikan sesuatu yang aneh. Dua burung gagak hitam terbang di atas mobil. Mereka tidak pergi dan terus mengikuti mereka. Crok tidak bisa berhenti menatap keduanya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Bagaimana jika mereka seperti aku? Bagaimana jika mereka juga pengubah wujud? Saat malam tiba, keluarga itu berhenti di sebuah hotel kecil untuk beristirahat. Crok berharap perasaan aneh itu akhirnya hilang, tetapi ternyata tidak. Larut malam, suara aneh membangunkannya. Ia perlahan berjalan ke jendela dan melihat keluar. Apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Sekelompok serigala berlari kencang di jalan menuju sebuah gang gelap. Pada saat yang sama, lampu di gedung seberang tiba-tiba padam. Jantung Crok mulai berdebar kencang. Ia tahu ini tidak normal. Keesokan paginya, keluarga itu kembali melanjutkan perjalanan. Setelah berjam-jam mengemudi, mereka akhirnya tiba di tujuan mereka, SMA Clearwater. Begitu Crok keluar dari mobil, ia langsung membeku. Dua burung gagak yang mengikuti mereka sepanjang perjalanan berdiri tepat di sana. Namun kini mereka telah berubah menjadi siswa. Saat itu juga, Crok sadar bahwa firasatnya benar selama ini. Sebelum ia sempat bereaksi, kepala sekolah bernama Lisa menghampiri mereka dengan senyum ramah. Ia menyambut Crok lalu menatap Anna dengan rasa ingin tahu. Ia bertanya tentang dirinya. Anna kemudian menjelaskan semuanya. Ia mengatakan bahwa tidak pernah ada yang mengetahui siapa orang tua kandung Crok. Bertahun-tahun lalu, saat bekerja sebagai pekerja sosial, Anna menerima panggilan tentang seorang anak yang berada dalam bahaya. Ketika menemukannya, Crok tampak ketakutan dan gemetar. Anna tidak tega meninggalkannya. Ia membawanya pulang dan akhirnya meyakinkan suaminya untuk mengadopsi anak tersebut. Seiring bertambahnya usia, Crok selalu merasa berbeda dari orang lain di kota. Ketika waktunya masuk sekolah menengah, Anna menerima surat undangan untuk Crok dari Clearwater High. Ia percaya sekolah itu akan membantunya menemukan tempat yang cocok dan mendapatkan teman. Setelah mendengar cerita tersebut, Lisa mengangguk dan tersenyum. Kemudian ia meminta berbicara dengan Crok secara pribadi. Ketika mereka sudah jauh dari yang lain, Lisa mengungkapkan kebenaran. Di sekolah ini, semua orang adalah pengubah wujud. Crok tidak perlu bersembunyi lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar diterima. Namun sebelum sempat mencerna semuanya, alarm sekolah tiba-tiba berbunyi. Lisa segera bergegas keluar untuk memeriksa situasi. Saat itulah ia melihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Anna dan Melody sedang berjalan dengan santai di area terlarang sekolah. Lisa tidak senang melihatnya. Ia segera memerintahkan asistennya untuk mengantar mereka keluar dari kampus. Kembali ke dalam, Crok benar-benar kagum. Ini adalah pertama kalinya ia melihat begitu banyak pengubah wujud berkumpul di satu tempat. Saat berjalan di lorong sekolah, ia tiba-tiba bertemu Jeffrey dan kelompoknya. Suasana langsung menjadi tegang. Kedua pihak saling menatap, dan rasanya perkelahian bisa pecah kapan saja. Namun sebelum itu terjadi, James turun tangan dan menghentikan mereka. Tak lama kemudian, sekolah mengadakan upacara penyambutan resmi. Setelah acara selesai, Anna memeluk Crok dan mengucapkan selamat tinggal. Ia dan Melody kemudian berjalan menuju mobil tepat ketika Andrew tiba. Andrew adalah pria kaya dan berpengaruh yang mendanai seluruh sekolah. Dalam percakapan mereka, Crok mengakui sesuatu yang sangat pribadi. Ia mengatakan bahwa ia meninggalkan pegunungan karena merasa hidup memiliki lebih banyak hal daripada sekadar menjadi puma. Jika terus tinggal di sana, ia tidak akan pernah menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Kemudian Crok menuju kamar asramanya. Lisa menjelaskan peraturan dasar sekolah sebelum meninggalkannya sendirian. Tiba-tiba seekor tupai muncul di jendelanya. Crok membiarkannya masuk dan segera menyadari bahwa itu bukan tupai biasa. Tupai itu adalah Holly. Ia ditugaskan sebagai pemandu dan akan membantu Crok dalam kelas transformasi pertamanya. Di kelas, guru memberikan peringatan serius.
Para siswa hanya boleh menggunakan kekuatan mereka selama pelajaran berlangsung. Yang paling penting, manusia tidak boleh melihat mereka berubah wujud. Kemudian Chrok dipilih untuk menunjukkan kemampuannya di depan seluruh kelas. Namun sebelum ia sempat melakukannya, Brandon melangkah maju. Brandon adalah pengubah wujud bison. Ia berubah menjadi bentuk hewannya, tetapi tidak mampu mempertahankan wujud manusia terlalu lama. Ia segera kehilangan kendali dan menyebabkan kekacauan di dalam ruangan. Melihat kejadian itu, Chrok mulai merasa ragu. Ia merasa terputus dari sisi hewannya dan memutuskan untuk tidak berubah wujud. Dengan bantuan Lisa, Chrok perlahan mengingat masa lalunya. Ia melihat kembali kenangan saat berlari bebas di hutan bersama keluarga aslinya. Kenangan itu sangat menyentuh. Hubungan dengan masa lalunya membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Dan akhirnya, Chrok berhasil bertransformasi. Pada saat itu, kepala sekolah meminta semua orang di ruangan untuk melakukan hal yang sama. Saat itulah Chrok menyadari kebenarannya. Sebagian besar siswa di sekolah itu ternyata adalah serigala. Lisa kemudian menjelaskan peran sebenarnya sekolah tersebut. Di sana, Chrok akan belajar menyeimbangkan sisi manusia dan sisi hewannya. Suatu hari nanti, ia mungkin bisa menjadi jembatan antara kedua dunia. Malam itu, Chrok beristirahat di kamarnya sambil mencoba memahami semua yang telah terjadi. Tiba-tiba Brandon muncul dan dengan santai mengumumkan bahwa ia adalah teman sekamar baru Chrok. Tidak lama kemudian, Holly mengetuk pintu dan memberitahu mereka bahwa sudah waktunya makan malam. Di kafetaria, Chrok bertemu Dorian, seorang anak laki-laki yang bisa berubah menjadi kucing. Dorian menceritakan kisahnya. Sebelum datang ke sekolah, ia hidup sebagai hewan peliharaan di sebuah keluarga manusia. Semuanya berjalan baik sampai suatu hari keluarganya memergokinya membuka kaleng sarden menggunakan tangannya. Setelah Chrok mengungkapkan bentuk hewannya, banyak siswa mulai menghormatinya. Namun, sebagian lainnya justru merasa takut. Bagi siswa yang lebih lemah, berdiri di dekatnya saja sudah terasa menegangkan. Seorang anak laki-laki kecil yang bisa berubah menjadi kuda poni berusaha menghindari perhatian. Namun ia malah bertemu Jeffrey dan kawanan serigalanya. Situasi dengan cepat berubah menjadi berbahaya. Tanpa berpikir panjang, Chrok turun tangan untuk melindungi anak laki-laki itu. Sayangnya, tindakan tersebut justru membuat keadaan semakin memanas. Para serigala mencoba mengintimidasinya, tetapi James datang tepat waktu dan menghentikan konflik itu. Malam harinya, Chrok bermimpi tentang keluarganya. Namun tiba-tiba suara benturan keras membangunkannya. Ternyata Brandon telah berubah wujud saat tidur dan menghancurkan tempat tidurnya sendiri sepenuhnya. Brandon menertawakannya dan mengatakan itu terjadi sekali atau 2 kali seminggu. Chrok menyadari malam-malamnya di sini tidak akan setenang yang dia harapkan. Keesokan harinya selama kelas bela diri, Brandon dan Borta dipilih untuk bertarung, tetapi Brandon menolak. Dia mengatakan dia seorang pasifis dan pergi. Guru kemudian memilih Chrok. Chrok masih ragu pada dirinya sendiri. Melihat ini, Andrew turun tangan dan memberinya sebuah kantung kecil. Di dalamnya terdapat urin puma. Saat Chrok menciumnya, sesuatu terjadi. Dia langsung berubah wujud. Meskipun Borta jauh lebih besar, Chrok bergerak lebih cepat, menyerang lebih keras, dan bertarung dengan tekad yang kuat. Pada akhirnya, dia menang. Selanjutnya, giliran Dorian, tetapi bau busuk dari lawannya membuat kucing itu lari, menyerah dalam pertarungan. Di akhir kelas, Andrew mendekati Chrok. Terkesan dengan apa yang dilihatnya, dia mengajukan tawaran. Andrew ingin menjadi mentor Chrok. Untuk membuktikan bahwa ia percaya padanya, Andrew bahkan memberi Chrok kantung berisi urin puma. Mengatakan bahwa anak itu memiliki masa depan yang cerah. Tetapi seseorang tidak senang dengan hal ini. Jeffrey mengamati semuanya dari kejauhan. Melihat sponsor sekolah menyukai siswa baru membuatnya cemburu, jadi dia menantang Chrok. Jeffrey berjanji bahwa jika Chrok dapat mengalahkan para serigala dalam duel, mereka akan meninggalkannya sendirian selamanya. Sore itu, Chrok bertemu teman-temannya di rumah pohon dan menceritakan semuanya kepada mereka. Brandon khawatir dan memperingatkannya bahwa berkelahi dapat membuatnya dikeluarkan. Tetapi Chrok sudah muak dengan penghinaan itu. Dia menolak untuk mundur. Holly berjanji untuk berada di sisinya, dan meskipun Brandon gugup, dia mengakui bahwa dia tidak sabar untuk melihat para serigala akhirnya mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Malam itu, mereka bertiga menyelinap keluar dari asrama. Sebelum pergi, Chrok mencium kantung itu untuk membangkitkan sisi hewannya dan berubah wujud. Ketika mereka sampai di tempat duel, Chrok bertanya siapa yang akan dia lawan. Saat itulah dia menyadari kebenarannya. Ini jebakan. Bukan 2 serigala, tapi Jeffrey dan seluruh kawanannya. Namun, Chrok tidak lari. Dia lebih kuat dari mereka dalam pertarungan 1 lawan 1, tetapi para serigala menyerang bersama-sama. Mereka melompatinya dari belakang dan mengeroyoknya sekaligus. Melihat Chrok dalam bahaya, Holly mendorong Brandon dari tebing, memaksanya untuk melompat turun dan membantu. Sementara Brandon mengalihkan perhatian kawanan serigala, Chrok melawan balik dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, para serigala tidak punya pilihan selain mundur. Jeffrey dikalahkan. Keesokan paginya, James memperhatikan beberapa siswa yang terluka dan langsung mengirim mereka ke ruang perawatan. Alasan mereka lemah. Jelas mereka berkelahi di malam hari. Tepat ketika Chrok akan dipanggil oleh kepala sekolah, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Andrew mengajaknya jalan-jalan. Selama perjalanan, Chrok menyadari Andrew sudah tahu apa yang terjadi. Andrew mengatakan yang sebenarnya kepadanya.
Seekor puma sejati seharusnya tidak membutuhkan bantuan, bahkan melawan 4 serigala. Karena Croc meninggalkan keluarga aslinya terlalu dini, dia tidak pernah belajar berburu. Jadi Andrew memutuskan untuk mengajarinya. Dia ingin mengubah Croc menjadi predator sejati. Ketika mereka kembali, Lisa menghentikan mereka. Dengan marah, dia melarang Andrew memberi Croc apapun. Perlakuan khusus. Dia langsung memperingatkan Croc. Jika dia ingin tetap bersekolah, dia harus mengikuti aturan dan tidak pernah berkelahi di luar kelas lagi. Kemudian, Holly dan Brandon bergegas untuk memeriksa keadaannya. Saat itulah Croc melihat Lou berjalan ke hutan dan memutuskan untuk mengikutinya. Bersama-sama, mereka mendengar para guru berbicara tentang serangan hewan baru-baru ini. Mereka yakin para pengubah bentuk berada di baliknya. Jika manusia mengetahui kebenarannya, perdamaian antara kedua dunia akan berakhir. Itulah mengapa Lisa dan Dewan harus menghentikan serangan itu dengan segala cara. Dalam perjalanan pulang, Croc mengakui sesuatu yang penting. Selama perjalanannya, dia melihat serigala menyerang manusia di kota terdekat. Dia yakin itu adalah kawanan Jeffrey. Keesokan harinya, Andrew menepati janjinya dan membawa Croc ke hutan. Dia mengajarinya cara berburu. Pertama pilih mangsanya, lalu awasi dengan cermat, dan akhirnya serang pada saat yang tepat. Croc berhasil dan menangkap seekor rusa. Mereka makan bersama. Dalam perjalanan pulang, Andrew membuka. Dia pernah punya anak perempuan. Seandainya dia masih hidup, usianya akan sama dengan Croc. Kemudian saat istirahat, Lou memperhatikan Croc tidak makan. Dia memberitahunya bahwa dia sudah berburu pagi itu. Mendengar ini, Lou terdiam dan pergi. Dia ingat hari ketika seekor puma menyerang ibunya, membuatnya terluka parah. Merasa bersalah, Croc mengikutinya ke hutan, mencoba memperbaiki keadaan, tetapi dia tidak bisa mengejar. Malam itu, Croc mendengar lolongan di luar jendelanya. Itu kawanan Jeffrey. Curiga, dia mengikuti mereka ke kota terdekat. Di sana, dia melihat serigala-serigala itu menakut-nakuti seorang penjaga dan menyelinap ke sebuah pabrik. Tepat ketika dia hendak menghadapi mereka, mereka menyerangnya. Tetapi sebelum perkelahian dimulai, Andrew muncul. Dia menghentikan semuanya, memerintahkan serigala-serigala itu masuk ke dalam mobil, dan mengantar mereka semua kembali ke sekolah. Setelah itu, Andrew meminta Croc untuk tinggal bersamanya sendirian. Saat itulah kebenaran akhirnya terungkap. Andrew mengakui bahwa dialah yang berada di balik serangan hewan baru-baru ini. Mendengar ini menghancurkan hati Croc. Dia merasa dikhianati dan menyadari bahwa mungkin dia tidak pernah mempercayai Andrew sejak awal. Andrew kemudian menceritakan masa lalunya. Bertahun-tahun yang lalu, istri dan putrinya yang masih kecil dibunuh oleh seorang pemburu di hutan. Sejak hari itu, Andrew hidup dengan amarah yang mendalam terhadap manusia. Dia percaya manusia telah menguasai alam, menghancurkan habitat, dan mendorong banyak hewan menuju kepunahan. Selama 50 tahun, Dewan Sekolah mencoba membimbing manusia untuk melindungi alam. Tetapi tidak ada yang berhasil. Keadaan malah semakin buruk. Jadi, Andrew memutuskan untuk bertindak sendiri. Saat makan malam, seorang wanita datang untuk menyajikan makanan. Croc memperhatikan bahwa wanita itu memiliki kaki mekanik. Andrew menjelaskan bahwa wanita itu adalah pengubah wujud ular yang tertabrak mobil saat dalam wujud hewan. Saat itulah Andrew mengajak Croc untuk bergabung dengan rencananya. Croc menolak. Dia mengatakan dia tidak ingin ada yang terluka. Andrew menjawab bahwa dia tidak ingin membunuh manusia. Dia hanya ingin menghancurkan mesin mereka dan memperlambat proyek-proyek yang menghancurkan rumah-rumah hewan. Croc mengatakan dia akan memikirkannya dan setuju untuk merahasiakannya untuk saat ini. Keesokan paginya, Croc membantu Brandon berlatih di hutan. Bison berlari liar, menerobos pepohonan. Tiba-tiba, Brandon tertabrak mobil. Mobil itu milik orang tua angkat Croc yang datang berkunjung. Panik, Croc bergegas menghampiri mereka dan mengajak mereka masuk untuk menyembunyikan apa yang baru saja terjadi. Di dalam kamarnya, Anna melihat seekor tupai mengorek-ngorek barang-barang Croc. Kepala sekolah segera menegurnya, mengingatkannya bahwa kunjungan harus mengikuti aturan yang ketat. Sebelum pergi, Anna memberitahu Croc bahwa dia akan tinggal di kota terdekat selama akhir pekan dan memintanya untuk bergabung dengannya. Croc dengan senang hati setuju. Kemudian, Andrew menelepon Croc dan mengundangnya ke acara khusus di akhir pekan yang sama. Croc menolak dan menjelaskan bahwa dia tidak mendukung tindakan menyakiti manusia. Andrew menutup telepon tanpa sepatah kata pun. Merasa gelisah, Croc pergi ke hutan untuk menenangkan pikirannya dan berlatih transformasi. Beberapa jam kemudian, Wing menemukannya dalam keadaan khawatir. Tiba-tiba, sebuah drone muncul di langit. Wing langsung mengenalinya. Drone itu milik seorang pemburu dan anjing pelacak telah dilepaskan. Croc berlari dan bersembunyi di puncak pohon, tetapi drone itu mengikutinya. Untuk menyelamatkannya, Wing menghancurkan drone dan menyuruh Croc untuk terus berlari. Setelah melarikan diri cukup lama, Croc akhirnya pingsan karena kelelahan. Saat itulah Shadow, salah satu gadis gagak, muncul dan melemparkan pakaian kepadanya agar dia bisa kembali menjadi manusia. Dengan bantuan teman-temannya, Croc berhasil kembali ke arah sekolah. Tapi tepat sebelum sampai di kampus, dia pingsan. Andrew menemukannya dan membawanya ke rumahnya untuk beristirahat. Ketika Croc bangun, dia memberitahu Andrew tentang pemburu itu. Sebuah pikiran menyakitkan menghantamnya. Bagaimana jika hal yang sama yang terjadi pada keluarga Andrew juga terjadi pada keluarga kandungnya? Ketakutan itu mengubah segalanya. Croc memutuskan untuk mendukung rencana Andrew dan bergabung dalam perjuangannya.
Sebelum misi pertama mereka, Andrew mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dia telah mengirim para pengubah bentuk untuk mencari keluarga kandung Krok. Jika mereka masih hidup, dia berjanji akan menemukannya. Tak lama kemudian, Croc mendapat telepon dari Anna.